Hari ini kita akan tutorial pembuatan kompos super ya. Bahan-bahannya ada beberapa. Di sini yang pertama kita butuh rerumputan. Di sini kami menggunakan rerumputan daun balakasida seperti ini. Ini salah satu bahan yang sangat strong ya untuk pembuatan kompos. Seperti ini. Ini nanti kita butuh satu bagian. Kemudian kita juga butuh bahan coklat yang kering. Itu sekitar 2 bagian. Bisa dari dedaunan, daun kering, ataupun rumput kering, dari karton bekas ataupun kertas, itu juga bisa ya. Nanti dia 2 bagian. Nanti setelah itu bisa kita cacah-cacah. Kita kecil-kecilkan bagian hijaunya bersamaan dengan bagian coklat ya. Kalau bisa dipotong kecil-kecil sehingga nanti proses dekomposisi untuk pembusukannya itu lebih cepat. Nah, seperti ini. Ini dipotong kecil-kecil. Ini sudah kita potong kecil-kecil ya. Nah, ini kemudian kita masukkan. Tanpa dicacah pun nggak apa-apa ya. Hati-hati ya. Ini kebetulan kita punya alat pencacah sederhana seperti ini. Ini hanya untuk mempercepat proses pelapukannya ya. Supaya mempercepat prosesnya, supaya videonya nggak terlalu panjang. Setelah itu kita tambahkan agen atau mikroba untuk pembusukan, dekomposisinya. Teman-teman bisa menggunakan apapun di rumah. Kalau misalnya ada air cucian beras, itu sudah cukup ya. Disiramkan di bagian coklat maupun hijau ini secukupnya sampai dia lembab sekitar 30 hingga 40% ya. Sekitar 30 hingga 40% kelembapannya. Jadi caranya nanti kita akan tunjukkan di sini. Nah, dekomposer kita ini ya. Nah, di sini kita akan gunakan sekitar 1 liter, itu butuh 5 sampai 10 ml. Supaya cepat, lebih cepat kerjanya, kita gunakan 10 ml per 1 liter air. Seperti ini ya. Ini 1 liter air. Kita akan tambahkan di sini sekitar 1 tutup botol. Jangan lupa dikocok terlebih dahulu. Satu tutup botol saya sudah cukup untuk 1 liter air. Kemudian kita tambahkan molase atau tetes tebu. Jika teman-teman tidak punya bisa tambahkan gula ya. Molasenya itu sekitar 1 tutup botol, sekitar 10 ml juga. Ini gunanya untuk energi atau makanan dari bakteri atau mikroba yang akan kita gunakan dalam proses dekomposisi. Kemudian kita aduk. Setelah itu kita tambahkan lagi bahan yang lain. Di sini kita menggunakan POC kita ya untuk tambahan bahan organik, pupuk organik cair sekitar 50 ml untuk 1 liter air. Nah, di sini kita tambahkan 50 ml 1 liter air, jadi sekitar 5 tutup botol. Ya, 5 tutup. 1 2 3 4 5. Oke. Setelah itu kita juga ada mol perakaran bambu kita ya untuk tambahan mikroba maupun PGPR-nya. Sekitar 10 sampai 50 ml per 1 liter air. Kita tambahin aja agak banyak nggak apa-apa, sekitar 3 tutup botol 30 ml. Satu tutup botolnya diperkirakan sekitar 10 ml ya, teman-teman. Oke. Setelah itu kita juga tambahkan untuk jamur yang jamur menguntungkan ya, yaitu trichoderma di sini yang kita gunakan. 1 liternya bisa 10 gram, sekitar 1 sendok makan. Ini trichoderma. Oke. Untuk tambahan agen hayati berupa jamur menguntungkan. Setelah itu kita juga tambahkan untuk agen anti hama ya. Kita menggunakan di sini metarhizium. Metarhizium ini sangat bagus untuk melawan hama larva uret ya. Jadi dia akan mengeliminasi larva uret yang masih kecil. Dia akan menginvasi tubuh dari larva uret, yaitu nanti besarnya akan menjadi kumbang penggerek batang ya. Nah, 1 sendok makan per 1 liter air. Sekitar 10 gram. Nah, semua ini sudah sangat lengkap ya. Akan kita campurkan ke bahan-bahan dari kompos kita. Kita aduk merata. Ini contohnya segini saja ya, sebagai contoh. Kita lembabkan pada bagian yang hijau maupun yang coklat. Dikira-kira saja ya, teman-teman. Jadi sekali lagi ini semua hanyalah opsional. Kalau tidak punya di rumah, teman-teman juga bisa hanya menambahkan air cucian beras saja, itu sudah cukup untuk mendekomposisi ya.
Kalau punya lengkap itu akan lebih bagus, dikarenakan ini kan kita akan gunakan di waktu yang panjang, di jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi di sini kebetulan juga kami memiliki bahan-bahan yang tersedia tadi, sehingga lebih optimal dalam unsur hara maupun beraneka ragam agen hayati yang ada di dalamnya. Nah, kelembapannya seperti ini aja ya, sekitar 30-40%. Kalau dipegang itu dia basah, tapi kalau diremas itu tidak meneteskan air. Nah, kelembapannya seperti itu. Itu sudah optimal. Nanti akan kita masukkan ke dalam karung boleh, atau ditutup dengan terpal juga boleh, tergantung semudahnya teman-teman aja ya. Nah, ini adalah kumpulan kompos kami yang sudah kami kumpulkan. Prosesnya itu sudah beberapa hari yang lalu ya. Hasilnya sudah seperti ini. Sudah tampak banyak hifa berwarna putih, kemudian juga ada jamur-jamur yang menguntungkan. Warnanya sudah agak sedikit lebih, nah seperti ini ya. Ini masih hangat ya. Ini masih hangat. Ini mau teman-teman campurkan juga tidak apa-apa, atau mau dipisahkan tersendiri di setiap pembuatan, setiap batch atau setiap sesi pembuatan kompos juga nggak apa-apa ya, dipisah. Nah, hasil jadinya nanti akan timbul hifa-hifa seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ada trichodermanya, kemudian bakteri-bakteri menguntungkan lainnya yang bisa membantu penggemburan dari tanah melawan bakteri patogen, mikroba patogen maupun jamur patogen ya. Itulah gunanya kita menambahkan banyak sekali agen hayati tambahan dari luar sebagai pekerja kita nanti di dalam tanah. Ini kelihatan ya warna putih-putihnya. Kemudian juga ada beberapa warna kehijauan. Jadi kalau mau dicampurkan juga boleh. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Nanti wadahnya bisa kita ikat di bagian atasnya. Kemudian ini bisa disimpan di tempat yang adem, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ini contoh kompos kita yang sudah jadi ya. Nah, jadi sudah hampir seperti tanah banget nih. Aromanya pun bau seperti tanah dan seperti aromanya seperti hutan. Ini yang ada di short kita upload itu yang suhunya sampai 59 derajat. Nah, ini sudah sangat bagus, sudah kaya akan mikroba maupun jamur baik ya. Siap ditaburkan di tanah kita untuk menggemburkan tanah, memperkaya agen hayati di dalam tanah kita. Selanjutnya untuk pemanfaatan kompos kita yang sudah jadi, itu bisa salah satunya dengan dicampurkan ke media tanam. Nah, ini kompos kita yang sudah jadi ya. Kita bisa campurkan ke media tanamnya kita. Sekitar 10-20% aja untuk campuran media tanam. Ini campuran media tanam yang biasa kita pakai ya. Ada sekam bakar, kemudian ada sekam mentah fermentasi, ada kotoran kambing yang sudah difermentasi, dan sedikit kotoran ayam yang sudah fermentasi. Tambah juga ada dolomitnya. Ini opsional ya untuk dolomit. Kemudian kita bisa campurkan dengan kompos kita yang sudah matang. Sekitar 10-20% saja. Ini sangat bagus untuk menjaga mikroba kita tetap banyak bervariasi di media tanam kita. Selain itu juga menambah tambahan unsur hara juga ya, untuk memperkaya unsur hara organik. Kemudian tinggal kita, ini juga biasanya kami tambahkan dengan sedikit biotron ya, biochar, supaya nanti dia bisa menangkap atau menjaga nutrisi yang ada pada kompos maupun pupuk organik cair yang kita tambahkan pada kompos itu sendiri. Jadi biotron ini salah satu fungsinya untuk mengunci agar nutrisi maupun bakteri dan mikroba maupun jamur baik yang kita tambahkan ke kompos itu disimpan atau dijaga agar tidak mudah menguap atau tergerus oleh air hujan. Ini tinggal kita campurkan semua merata seperti ini. Maka ini media tanamnya sudah sangat lengkap ya, sudah ada tambahan komposnya dan juga biocharnya. Jadi ini sudah sangat bagus untuk dicampurkan ke dalam media tanam kita. Pemanfaatan kompos yang kedua adalah dengan menaburkannya secara langsung ke media tanam di tanaman kita yang sudah tumbuh ya. Nah, boleh digunakan sekitar 1 genggam per polybag di bagian pinggir-pinggirnya. Setelah itu kita siram agar nanti
mikroba maupun jamur yang ada di kompos kita bisa langsung meresap ke bagian bawah. Nah, ini bisa diberikan sekali sebulan ataupun 2 kali sebulan. Nah, tinggal kita siram. Ataupun juga sebagai nutrisi untuk tanaman yang sudah berbuah juga bisa ya, kompos ini dimanfaatkan. Diberikan untuk tanaman organik kita. 1 genggam per polybag. Kemudian tinggal kita siram. Itu juga untuk membantu nutrisi terhadap tanaman yang sedang berbuah. Jadi demikian ya cara penggunaan kompos untuk kebun kita. Semoga cara ini bermanfaat, bisa diterapkan oleh teman-teman yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.